Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program khusus Prabowo Gibran menuju Istana. Kali ini bersama saya Agita Mahlika. Kita sudah melihat tanggal 20 Oktober, ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang sudah dilantik menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih. Sejumlah PR dan juga tugas menanti Prabowo dan juga Gibran untuk memimpin Indonesia. Tidak hanya konflik di dalam negeri saja pemirsa, namun juga konflik luar negeri termasuk kondisi geopolitik dunia yang kemudian tentunya berdampak pada Indonesia. Prabowo Subianto pemirsa secara khusus menaruh isu utama adalah konflik Palestina dan juga Israel yang hingga saat ini masih terus berlangsung. Lantas bagaimana kemudian Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka melihat serangan Israel yang terus menerus hingga sekarang terus bertubi-tubi kepada Palestina dan bagaimana juga arah kebijakan luar negeri dari Prabowo Gibran. Pada malam hari ini pemirsa program khusus Prabowo Gibran menuju Istana akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber di studio. Saya akan langsung perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, apa kabar? Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam. Oke, dan juga bergabung di studio tentunya diplomat senior Duta Besar RI untuk PBB periode 2004-2007, Prof. Makarim Wibisono. Prof. Karim, apa kabar? Baik-baik. Oke, Bapak-Bapak, Prof, ini kita sudah lihat ya bagaimana kemudian sudah dilantik, hari bersejarah, kita sudah mendapatkan presiden dan juga wakil presiden terpilih, tapi secara khusus kita melihat arah kebijakan luar negeri. Sebelum itu kita melihat luar biasa antusiasme dari negara-negara sahabat. Betul. Datang banyak sekali, bahkan dari kemarin ini sudah banyak sekali tamu-tamu luar negeri. Bagaimana ini Prof melihatnya? Mungkin Prof terlebih dahulu melihat kedatangan antusiasme dari negara-negara luar. Saya melihat bahwa banyak harapan yang ditaruh di pundak Pak Prabowo ya sebagai presiden. Karena banyak kepala negara, kepala pemerintahan melihat Pak Prabowo sebagai figur yang apa adanya ketika berbicara dan kemudian sangat tegas. Jadi beliau tidak ada tedeng aling-aling. Kita tahu misalnya Pak Prabowo ini kan pada masa kecilnya beliau ada di luar negeri. Dan terbiasa berhubungan dengan mereka-mereka di luar negeri. Tapi juga beliau merasa bahwa pada waktu beliau di luar negeri banyak diskriminasi. Sehingga apa? Beliau menyuarakan kepentingan dari negara-negara berkembang. Beliau menyampaikan bahwa nilai yang ada itu tidak hanya dari misalnya negara barat atau negara tertentu seperti Amerika Serikat. Tidak. Harusnya kita sebagai negara, katakanlah begitu, bisa memunculkan perspektif lain. Nah ini yang saya melihat bahwa kebijakan luar negeri Pak Prabowo ke depannya itu beliau akan tidak akan ikut mainstream, katakanlah begitu, yang ada. Seolah-olah kita harus mengekor gitu kan. Beliau mengatakan di dalam sambutannya bahwa kita ini non-align, kita ini non-blok ya. Maksud beliau adalah politik luar negeri yang bebas aktif ya. Tetapi beliau mengingatkan bahwa kita merasa bahwa 1000 teman itu kurang, tetapi satu musuh itu terlalu banyak. Tapi beliau juga mengingatkan dalam pidato itu yang saya catat, bahwa beliau mengatakan, tapi kalau kami diganggu, kami akan berhadapan. Nah, jadi beliau ini akan memunculkan hal-hal baru. Ya, kalau kita lihat tamu-tamu yang datang pun sangat variatif, tidak hanya dari negara-negara berkembang, tapi juga dari negara maju. Ya. Meskipun dalam pidato beliau mengatakan bahwa jangan sampai kekayaan negara yang memanfaatkan adalah negara lain. Begitu kan? Dan kemudian isu Palestina, beliau mengatakan bahwa kami yang paling tahu tentang apa arti dijajah, apa arti ditindas, apa arti didiskriminasi, ya, apartheid dan lain sebagainya. Sampai beliau mengutip di pernyataannya ya di tahun 78 di kolam renang Cikini, hanya anjing dan pribumi saja yang tidak boleh masuk. Jadi kita dilevelkan seperti itu. Nah ini yang beliau ingin bergolak. Beliau mengatakan bahwa ini tidak benar seperti ini. Beliau bukannya berarti bahwa akan melawan negara-negara barat, sama sekali tidak. Tetapi beliau ingin memunculkan nilai-nilai Asia, nilai-nilai Indonesia untuk disampaikan dalam berbagai hal, termasuk penyelesaian-penyelesaian yang sekarang ini ada di berbagai dunia. Oke, Prof. Hik melihat mungkin ya saat ini
wajah Indonesia tentunya, apalagi kebijakan luar negeri di bawah Pak Prabowo Subianto ini sepertinya bersahabat tapi memang tetap tegas juga. Betul. Prof Karim, bagaimana melihat, apalagi sejauh ini ya kita melihat sampai sore hari ini ternyata Pak Prabowo masih menerima kunjungan dari sejumlah negara-negara sahabat, bahkan malam hari ini gala dinner makan malam ini juga nanti akan bersama dengan sejumlah tamu dari delegasi negara sahabat, Prof. Saya melihat ya bahwa mulai hari ini kelihatannya ada pergeseran ya mengenai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Kalau kita lihat pada waktu zaman Pak Jokowi ya, pada umumnya fokus itu pada masalah-masalah pembangunan dalam negeri, masalah ekonomi, masalah investasi ya, hal-hal itu benar. Kemudian masalah politik luar negeri itu banyak kepada pendekatan-pendekatan kelembagaan. Jadi yang akan bergerak itu adalah lembaga ataupun institusi yang berkaitan. Tapi kalau Pak Prabowo Subianto ini kelihatannya beliau itu sangat akrab dengan masalah-masalah luar negeri. Sangat akrab dengan aktor-aktor ya yang bermain di luar negeri. Sangat mengetahui dengan seksama masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu luar negeri. Nah, saya melihat bahwa di dalam kasus politik luar negeri ini keterlibatan langsung dari Pak Prabowo Subianto itu akan tampak. Ya, berbeda dengan periode sebelumnya. Nah, ini akan berpengaruh besar. Ya, karena kalau kita lihat bagaimana pendapat dari ahli-ahli di bidang politik luar negeri itu melihat bahwa peranan daripada pemimpin itu akan berperan sekali di dalam manuver-manuver diplomasi tadi. Nah, oleh karena itu saya akan menaruh harapan besar bahwa di dalam masalah-masalah yang penting seperti apa yang beliau katakan mengenai Israel, Palestina, ya, dan juga masalah-masalah Ukraina dan lain sebagainya, itu merupakan suatu hal yang akan menunjukkan kepada beliau bahwa inilah waktunya bahwa Indonesia melihatkan peranannya sebagai negara menengah tetapi aktif untuk menyelesaikannya. Oke, Indonesia tampaknya ini akan semakin aktif begitu ya, Prof ya.